Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat pupuk organik cair tidaklah sulit, dan kita bisa mendapatkan bahan-bahannya secara mudah dan gratis dari lingkungan sekitar. Pemberian pupuk organik pada tanaman juga menghasilkan perkembangan tumbuhan yang tidak kalah subur dengan pemberian pupuk kimia. Yang terbaik saat membuat POC adalah kita memasukkan bahan-bahan beragam untuk meningkatkan keberagaman nutrisi dan unsur hara dalam larutannya. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Ini adalah resep POC yang saya gunakan untuk kebun saya. Saya menyiapkan daun kirinyuh dan daun gamal sebagai bahan organik tinggi nitrogen, lalu kulit pisang dengan kandungan kalium tinggi, dan batang pisang yang tinggi kandungan fosfornya. Bahan berikutnya adalah tape kurang lebih 500 gram sebagai starter fermentasi pupuk organik cair, dan air cucian beras yang mengandung banyak nutrisi bermanfaat untuk dijadikan pupuk organik cair. Untuk wadahnya, saya menggunakan ember ukuran 40 liter yang memiliki penutup dan blender yang akan saya gunakan untuk menghaluskan bahan. Langkah pertama, haluskan bahan yaitu daun kirinyuh. Di sini saya menggunakan daun kirinyuh kurang lebih sebanyak 1 kilogram. Daun kirinyuh merupakan tumbuhan liar atau gulma yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik karena mengandung 2,60% unsur hara nitrogen, sehingga berpotensi sebagai pupuk karena biomasanya yang tinggi. Ini lebih tinggi dibanding dengan jerami padi. Manfaat nitrogen bagi tanaman adalah berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, memberikan warna pada tanaman, panjang umur tanaman, penggunaan karbohidrat, dan mempercepat proses kehidupan tanaman. Bagian tanaman kirinyuh yang dapat dijadikan sebagai bahan pupuk adalah seluruh bagian tanaman. Di sekitar saya, daun ini mudah ditemukan. Ciri daun kirinyuh memiliki daun bergerigi dan tunas daun berwarna coklat. Warna bunganya putih bergerombol dan muncul saat musim panas. Biasanya tumbuh subur di sepanjang pinggir jalan dan lahan-lahan terlantar. Tanaman kirinyuh dapat tumbuh mencapai lebih dari 2 meter. Setelahnya, masukkan daun kirinyuh yang telah dihaluskan ke dalam wadah yang disiapkan. Bahan berikutnya adalah daun gamal. Siapkan kurang lebih 1 kg daun gamal. Sama halnya dengan daun kirinyuh, daun gamal juga memiliki nilai nitrogen yang tinggi yang dapat merangsang perkembangan tumbuhan. Tanaman ini mudah untuk dibudidayakan sebagai tanaman pagar dengan pertumbuhan yang cepat. Ciri umum daun gamal biasanya bercabang banyak dengan tinggi mencapai 15 meter. Daunnya menyirip dengan panjang 15-30 cm dan melebar 5-20 cm. Berbentuk lonjong dengan ujung runcing. Keuntungan yang didapat dari pengaplikasian pupuk daun gamal yaitu secara umum memiliki kandungan hara yang tinggi
dan lengkap seperti unsur hara makro dan mikro. Selain daun kirinyuh dan daun gamal, banyak daun dengan kandungan nitrogen lainnya yang dapat digunakan. Jadi, penggunaan bahan dapat disesuaikan dengan apa yang ada di sekitar. Misalkan saja daun lamtoro, potongan rumput, putri malu, daun kelor, aneka gulma yang merambat, daun kipait, azolla, dan masih banyak lainnya. Bahan berikutnya adalah kulit pisang. Menambahkan kulit pisang akan meningkatkan kandungan kalium pada pupuk cair buatan kita. Selain kulit pisang, bahan lainnya yang bisa digunakan adalah kulit nanas, kulit kentang, aneka ubi, kulit pepaya, dan lain sebagainya. Kulit pisang memiliki kandungan nutrisi dan unsur hara yang lebih tinggi dari buahnya. Selain kalium yang tinggi di kulit pisang, juga mengandung kalsium, fosfor, magnesium, sodium, dan sulfur, sehingga kulit pisang ini memiliki kemampuan yang baik untuk dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Fungsi kalium bagi tumbuhan adalah mengedarkan karbohidrat ke dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur, mempertinggi daya tahan dari penyakit, meningkatkan kualitas pembuahan, dan masih banyak lagi. Saya menghaluskan kurang lebih 1 kg kulit pisang dan menambahkan kembali 1 kg kulit pisang yang hanya saya potong-potong kecil. Sehingga jumlah yang saya masukkan sebanyak 2 kg. Banyaknya bahan tidak berpatokan dari yang saya buat. Masukkan saja bahan sebanyak yang bisa disediakan dan sesuai dengan ukuran wadah yang disiapkan. Bahan berikutnya adalah batang pisang. Pohon pisang dikenal sebagai sumber fosfat alami karena batangnya mengandung unsur fosfor yang sangat tinggi. Menambahkan batang pisang pada pupuk organik cair yang kita buat dapat memberikan pupuk yang kaya akan fosfor. Cara mengolahnya pun cukup mudah, tidak seperti bahan yang lainnya yang kita haluskan. Batang pisang cukup dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil dan campurkan dengan bahan-bahan sebelumnya. Jika kesulitan mendapatkan batang pisang, bahan organik lainnya yang tinggi dengan fosfor adalah kotoran ayam atau kotoran kambing. Starter yang saya gunakan untuk fermentasi adalah tape singkong yang telah matang sebanyak 500 gram. Tape singkong mengandung ragi dengan mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Saat menggunakan tape, maka kita tidak perlu lagi menambahkan gula atau mol untuk fermentasi dan tanpa menambahkan EM4 juga. Selain itu, mikroba yang terdapat dalam ragi tape bersifat probiotik yang menguntungkan. Penggunaan tape juga mengurangi aroma menyengat fermentasi sekaligus membuat aroma pupuk organik cair menjadi harum. Setelahnya, tutup wadah dan diamkan minimal 7 hari atau sampai larutan berkurang buih udaranya. Beberapa hari sekali buka tutup wadah untuk mengeluarkan udara dan jangan diaduk atau menambahkan bahan baru agar tidak terkontaminasi dengan hal lainnya. Setelah 7 hari, aduk larutan untuk melihat apakah buih udara masih banyak terlihat.
Jika iya, maka diamkan kembali larutan dan cek kembali beberapa hari kemudian. Ciri POC siap digunakan adalah berkurangnya buih udara, muncul jamur putih di permukaan, dan larutan tidak berbau busuk atau berbau air comberan. Umumnya, bau yang tercium tergantung dari bahan yang digunakan. Jika banyak mengandung dedaunan, maka bau seperti perasan daun yang pekat. Jika berbahan buah, akan berbau manis kecut khas fermentasi. Dan dengan menggunakan tape dan air cucian beras, juga membuat POC yang kita buat berbau manis kecut. Setelah fermentasi berhasil, maka penambahan bahan baru dapat dilakukan agar POC yang kita buat dapat digunakan lebih lama. Misalkan menambahkan sampah dapur atau air cucian beras. Untuk aplikasi ada 2 cara yang dapat diterapkan, yaitu dengan penyemprotan atau kocor. Takaran yang digunakan untuk penyemprotan adalah 1:20 dan untuk pengocoran adalah 1:10. Pemberian dilakukan 1 minggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali. Pemberian berlebih POC pada tanaman bisa berakibat tidak baik. Misalnya saja mengundang hama, dan kelebihan unsur hara juga mengakibatkan penurunan kualitas hasil tanam, gangguan pertumbuhan akar, dan terjadi antagonis unsur hara. Untuk hasil maksimal, POC diaplikasikan dengan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama di permukaan bawah daun. Dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik. Larutan POC dapat disimpan paling lama 6 bulan. Dapat lebih panjang usianya jika kita menggunakan dan menambah bahannya secara berkelanjutan. Demikian informasi terkait pembuatan pupuk organik cair dengan kandungan NPK lengkap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.